Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du la nabiyya ba'da. Berbahagia sekali pada pagi hari ini saya diundang oleh The Maryam untuk menemani bunda-bunda semuanya. Ini ibu-ibu muda atau ada yang masih gadis? Ya teman-teman semua ya. Eh, dalam webinar kali ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan sesuai kompetensi saya sebagai dokter jiwa gitu ya. Ya, memang berbicara masalah kesehatan jiwa atau kesehatan mental itu tidak akan pernah ada habisnya karena, jiwa itu sangat dinamis gitu ya. Pagi ini Mbak Bella mungkin akan berbeda dengan besok pagi gitu, tergantung, dari stresornya juga gitu. Apa apa namanya yang terjadi di sekitar kita, apa yang ditangkap oleh indera kita, tergantung juga dari bagaimana kita, merespon atau menghadapi berbagai situasi yang, kita temui setiap hari. Maka jiwa itu, dinamis, tidak akan tetap ya, begitu ya. Kita itu bisa berkembang, seseorang bisa berubah gitu. Makanya, eee, apapun hari apapun di diri kita hari ini, tetaplah bersemangat karena kita akan bisa selalu berubah menjadi orang yang lebih baik lagi dan seterusnya. Baik, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya, ya. Hari ini kita akan, eee, berbicara bagaimana merawat mental, ya aduh merawat mental wanita. Gimana susah nggak sih merawat mental wanita gitu ya, katanya wanita itu, kalau dengan berhadapan dengan perempuan itu sesuatu gitu ya, suka susah gitu nebak apa maunya gitu. Nah, kita sebagai perempuan, sebagai wanita, harus tahu diri kita itu siapa sih gitu ya, karena kalau kita nggak tahu diri kita, ya akan sulit begitu. Maka kita harus mengenal diri kita sebagai wanita. Nah, sebelum kita berbicara bagaimana merawat mental kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang wanita, di mana kita dikatakan sang pemilik surga. Kok bisa ya dikatakan sang pemilik surga? Nah, coba deh, eee, teman-teman, kalau kita mood-nya bangun tidur udah jelek gitu ya, seorang ibu kalau mood-nya udah jelek, cemberut gitu, kira-kira seisi rumah tuh, jadi neraka apa jadi ini, ikutan jadi bad mood gitu ya? Ikutan jadi bad mood ya gitu. Jadi anak kita, suami kita kayak terpengaruh gitu. Auranya jadi aura negatif gara-gara istrinya atau ibunya itu, lagi nggak enak gitu suasana hatinya. Tapi ketika seorang ibu itu bahagia, dia gembira, wajahnya, sumringah gitu ya, senyumnya mereka gitu, kayaknya keluarga itu jadi adem, ya nggak sih? Gitu. Jadi kita nih kayak, apa ya, kayak mesin gitu ya, kayak motor yang menghidupkan suasana rumah ini mau kita bawa kemana. Makanya, dibilang pemilik surga salah satunya gitu ya, salah satunya itu ya, itu gitu, apa yang kita rasakan sebagai seorang ibu ini sangat mempengaruhi seisi keluarga kita gitu. Nah, kita ngomong-ngomong dulu tentang, jiwa gitu ya. Sebelum kepada gangguan, kita mesti tahu dulu, apa sih yang dikatakan sehat jiwa. Nah, kalau ini versi Undang-Undang Kesehatan Jiwa ya, nomor 18 tahun 2014. Nah, gini, jadi kalau kita bicara jiwa, itu tidak bisa kita melihat manusia itu hanya dari satu bagian saja. Nggak bisa kita melihat manusia itu fisik saja, atau ya tadi bagian dari perasaan saja gitu, karena, kita ini manusia itu komprehensif. Jadi kita harus melihat diri kita itu ya
baik itu fisik kita atau biologis ya, sisi psikis ya atau psikologis, sosial dan spiritual. Maka kita itu adalah satu kesatuan itu. Nah, maka sehat jiwa itu dikatakan di undang-undang ini, mohon maaf ya saya sedang agak batuk, jadi nanti kalau agak terganggu mohon maaf. Orang yang sehat jiwa itu menyadari kemampuan dirinya. Jadi, tidak ada manusia yang sempurna, tentu manusia itu memiliki kekurangan juga kelebihan. Nah, maka orang yang sehat jiwa itu tahu, saya ini punya kelebihan apa, tapi saya juga punya kekurangan apa. Sehingga dalam menjaga perasaannya, dalam menjaga kewarasan dirinya, dia mungkin udah tahu, "Oh, saya ini orangnya, eee, nggak bisa nih kalau misalnya apa ya, saya harus mesti berproses kalau misalnya mendengar orang misalnya, oh dia tuh orangnya itu begini, punya temen misalnya ya, punya temen orangnya begini, oh saya udah tahu karakter dia, tapi saya agak sensitif nih kalau deket sama dia gitu ya. Tapi kita udah tahu gitu kelemahan kita di situ. Maka kalau mau deket sama dia kita udah menyiapkan diri, menyiapkan mental gitu. Oh, berarti kalau dia ngomong saya nggak boleh langsung ambil perasaan gitu ya. Nah, itu salah satu, cara gitu menyadari kemampuan diri kita. Bahwa kita ini ada kekurangan apa, kelebihan apa. Nah, termasuk, eee, mungkin ada sesuatu hal yang, ketika kita melakukan atau akan menjalani sesuatu hal, kita butuh persiapan diri. Kemudian orang yang sehat jiwa itu juga bisa mengatasi tekanan, ya. Karena ya, apalagi kita seorang perempuan gitu ya, perempuan ini kan luar biasa ya. Banyak di antara kita yang tidak hanya menjalankan tugas utama, mengurus rumah, anak, suami gitu ya, tapi kita ini sudah mengurus rumah, anak, suami gitu ya, ada yang masih bekerja gitu kan, ada yang juga kerjaannya nggak cuma satu gitu, yang punya amanahnya banyak gitu ya, baik dia mungkin mengajar atau bekerja yang lainnya gitu, jadi banyak hal yang dilakukan. Nah, ini kalau tidak pandai-pandai kita menghadapi tekanan, ya kita sebagai seorang perempuan tadi, datang ke rumah bisa uring-uringan gitu. Nah ini, banyak terjadi ya di kalangan wanita-wanita yang bekerja. Karena gini, mood-nya di kantor kebawa di rumah. Maka harus pintar-pintar kita sebagai wanita ini, dalam menghadapi berbagai tekanan, mungkin di kantor banyak sekali tekanan gitu ya. Saya banyak bertemu dengan para pegawai wanita, karyawan wanita, yang mereka juga mengakui tekanan kantor kadang-kadang membuat dirinya uring-uringan dengan suami, uring-uringan dengan anak. Nah, ini harus disadari bahwa, ya tentunya perlu siasat, perlu cara agar kita bisa memisahkan gitu emosi yang ada di tempat kerja dengan ketika kita sudah berada di nah, kemudian orang sehat jiwa itu juga bisa bekerja secara produktif. Nah, bekerja di sini itu apa? Apakah bekerja harus bekerja di kantor? Enggak ya, tapi maksudnya ya bekerja segala hal, mengerjakan pekerjaan rumah gitu ya, belajar, apapun. Nah, intinya kita produktif sebagai seorang wanita begitu. Nah, itu orang yang sehat jiwa. Kemudian juga berkontribusi terhadap lingkungan. Nah, berkontribusi terhadap lingkungan tidak harus juga kita menjadi wanita karir gitu ya. Sebagai ibu rumah tangga, kita juga memiliki aktivitas karena kewajiban wanita itu juga, selain sebagai istri, sebagai ibu dari anak ya, sebagai nomor satu sebagai hamba Allah dulu ya, sebagai hamba Allah, sebagai istri dari suaminya, sebagai ibu dari anak-anak, kita seorang wanita juga punya kewajiban berdakwah atas agama kita. Nah, berdakwah ini tidak harus, di depan mimbar ya, tidak harus pegang mic juga gitu. Tapi, nah kita berkontribusi terhadap lingkungan nih tadi, bermasyarakat, bersosialisasi. Nah, itulah sehat jiwa ya menurut Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2008 14. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu, bagaimana mungkin sih saya itu akan bisa kena gangguan jiwa? Apa sudah di sini merasa aman semua gitu? Mungkin nggak ya di antara kita yang ada di, Zoom pada pagi hari ini bisa mengalami gangguan jiwa gitu? Mungkin masih, "Ah, ya nggak mungkin lah, masa wajah dokter Dea gini, bisa sakit jiwa?" Gitu ya. Atau masa yang, secantik Mbak Bella ini bisa gangguan jiwa gitu,
Bisa nggak ya Mbak Bella ya? Nah, kita mesti tahu dulu bagaimana sih sebenarnya orang yang tadinya jiwanya sehat terus bisa sakit jiwa. Sama sebenarnya seperti teman-teman itu punya, apa namanya, fisik yang sehat, sudah menjaga hidup sehat gitu ya, olahraga, makannya dijaga gitu ya, eee, pokoknya segala bentuk yang masuk ke tubuh itu sangat diperhatikan. Tetapi ternyata suatu hari cek laboratorium, "Eh, kok kolesterolnya tinggi?" Gitu ya. "Dok, saya tuh ini loh." Banyak itu, ada saudara juga, "Aku tuh udah nggak makan gorengan loh ya, aku tuh udah nggak hobi jeroan," gitu loh. "Tapi kok ini ya, kolesterolku tinggi," gitu. "Udah berapa lama nggak makan gorengan?" "Ya sebulan ini." "Lah terus yang kemarin?" "Ya makan, dulu hobi banget gitu jeroan," gitu. "Sebulan ini aku udah bersih." "Oh sebulan ini," gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sama seperti kita sakit fisik, maka begitu juga, jiwa kita ini juga bisa sakit gitu ya. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa, kalau kita melihat manusia itu ya harus komprehensif. Maka faktor-faktor penyebab gangguan jiwa itu tidak ada yang tunggal, tidak ada penyebabnya itu hanya satu hal. Maka penyebab terjadinya, seseorang itu menjadi sakit jiwa atau gangguan jiwa, itu selalu multifaktorial, ya. Jadi secara biologis mungkin saja ada, trauma, secara biologis ya, kecelakaan atau apa yang mengakibatkan kerusakan di otak bisa. Dan bisa juga memang ada perubahan senyawa kimia di dalam otak, gitu ya. Nah kemudian, ada juga faktor genetik. Tapi, perlu diketahui bahwa tidak selalu orang dengan faktor genetik itu selalu akan menjadi, nantinya gangguan jiwa, atau juga tidak, menjamin bahwa orang yang tidak punya faktor genetik itu, akan aman gitu, tidak mengalami gangguan jiwa. Karena, nah masih ada faktor lainnya, kita melihat faktor psikologisnya. Bagaimana dulu pengalaman dia diasuh oleh orang tuanya, bagaimana dia dibesarkan, bagaimana orang tuanya itu memberikan contoh kepada dia, bagaimana ketika orang tuanya marah sama dia, parenting-nya bagaimana, itu semua mempengaruhi. Ada trauma nggak, gitu ya. Nah, kayak tadi, saya tuh udah hidupnya udah sehat, saya olahraga, saya sudah sebulan ini loh, saya ini nggak makan jorok gitu ya. Tapi ternyata di masa lalu dia ada, hobi banget gitu, makan-makan yang, membuat faktor resiko kolesterol tinggi gitu misalnya. Tidak sekonyong-konyong gitu, bukan bukan seminggu ini kamu makan jeroan besok kolesterol naik gitu kan, gitu ya. Maka sama juga ketika gangguan jiwa ini terjadi, mungkin ada hal-hal di masa lalu yang belum terselesaikan, yang bisa menjadi, salah satu faktor resiko, memunculkan gangguan jiwa. Maka tadi saya bilang, tidak selalu faktor genetik itu menjadi satu-satunya penyebab gitu, tapi, masih ada faktor yang lain. Maka jangan merasa aman kalau merasa, "Aku nggak punya ah genetik gangguan jiwa," gitu, belum tentu aman juga. Nah, selain faktor psikologis, juga bagaimana sosial spiritual. Bagaimana seseorang itu, bergaul dengan teman-temannya, lingkungan sekolahnya, lingkungan di rumahnya. Bagaimana pemahaman-pemahaman kehidupan juga dia dapatkan dari faktor lingkungan. Nah, maka kita, sering mendengar gitu ya, bahwa, dengan siapa kita bergaul itu sangat-sangat mempengaruhi diri kita. Nah, ada cerita gitu ya, mungkin teman-teman sering mendengar gitu, "Oh, wah dulu dia tuh ini, apa, di pondok pesantren, orangnya alim, apa, akhlaknya baik," gitu ya, menutup aurat, tapi setelah dia ternyata kemudian tidak di pesantren lagi, dia, kuliah umum, dia bergaul dengan, orang-orang yang, bebas gitu ya pemahamannya, eh, satu-satu hilang gitu ya, dari mungkin dulu mungkin bercadar, cadarnya mulai lepas. Dulu syar'i, berpakaiannya, mulai minim gitu, lama-lama lepas, lama-lama kok dia melakukan hal-hal yang dulu dia paham bahwa itu dilarang oleh agama.
sebegitu besarnya pengaruh pergaulan, ya. Pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran apa yang, teman-teman kita, yakini itu sangat mempengaruhi kita. Maka faktor-faktor gangguan jiwa ini ya kesatuan dari semua itu. Jadi tidak ada penyebab tunggal dari terjadinya gangguan jiwa. Nah, oke, dalam kehidupan kita akan selalu menghadapi permasalahan atau stresor-stres. Maka apabila seseorang itu bisa beradaptasi. Nah, faktor pertahanan ini tadi dipengaruhi tadi biologis, psikologis, sosial, spiritual tadi. Tapi kalau kita tidak berhasil di sini ya, misalkan ada trauma yang masih begitu kuat ya, sehingga, apa namanya, sebenarnya pendirian kita ini masih labil, maka sosial spiritualnya akan rapuh begitu ya. Kemudian akhirnya menghadapi tekanan itu kita menjadi gagal atau istilahnya coping mekanisme kita tidak tepat gitu. Akhirnya ada hal kepayahan gitu dalam kita menghadapi stres, maka lama-lama ini bisa memunculkan gangguan. Dan kalau kita mungkin datang ke dokter jiwa dan ada diagnosis, maka jadilah bisa terjadi gangguan jiwa. Seperti apa namanya, sebenarnya ada tanda-tanda awalnya begitu ya, cuman seseorang itu kadang terlambat menyadari bahwa dirinya itu butuh pertolongan seorang profesional. Nah, seperti itu perjalanan untuk seseorang itu bisa mengalami, sakit jiwa atau gangguan jiwa. Lalu apa sih gangguan jiwa gitu ya? Mungkin kalau yang sering saya tanya gitu kalau teman-teman, saya suka gini, coba kalau saya sebutkan gangguan jiwa, orang sakit jiwa, orang terganggu jiwanya, apa sih yang teman-teman pikirkan? Saya suka tanya kayak gitu. Nah, rata-rata maaf, sebentar saya izin minum sebentar ya, ini tenggorokannya, eee, maaf maaf sebentar. Ya, rata-rata, orang akan menjawab bahwa, "Oh, gangguan jiwa itu ini nggak mandi, Dok," gitu ya. Yang bajunya kucel, nggak rapi, kumel, gitu. Bau, rambutnya awut-awutan, pokoknya yang digambarkan adalah yang yang berpenampilan seperti itu, tidak terawat. Kemudian banyak yang bilang, "Oh, orang gila," gitu ya. Banyak yang bilang kayak gitu. Nah, padahal gangguan jiwa itu luas sekali, banyak sekali diagnosisnya gitu ya. Yang dibayangkan tadi adalah gangguan jiwa berat itu pun sebagian kecil. Ada gangguan jiwa berat yang masih bisa hidup baik di tengah-tengah masyarakat itu ada, kalau mereka berobat secara rutin. Jadi jangan membayangkan gangguan jiwa itu yang seperti itu hanya 1% aja. Maka yang terbanyak adalah yang seperti kita, di antara kita ini. Maka, Anda mungkin tidak akan tahu bahwa Anda bersebelahan atau duduk bersama orang yang sedang minum obat jiwa, gitu. Ya karena memang itu sama, seperti misalnya ada yang sakit hipertensi, ada yang sakit diabetes gitu ya, ada yang sakit jantung, mungkin kita juga nggak ngerti kan kalau nggak nanya gitu, "Oh ternyata, ini yang duduk di sebelah saya rutin minum obat hipertensi," misalnya. Nah sama seperti itu. Nah, orang yang terganggu jiwanya itu ada gangguan pada pikiran, perasaan, perilaku, begitu ya. Nah, misalnya gitu, misal dia tiba-tiba sedih nggak ada sebabnya. Banyak yang seperti itu. "Dok, saya tuh kok nangis terus," gitu, "tapi saya nggak tahu ada sebabnya apa enggak, tiba-tiba saya nyesek, tiba-tiba sedih banget," gitu. Atau berpikir yang berulang, "Aduh, ini tadi kok saya anu ya, kayaknya, aduh, saya harus cuci tangan lagi," gitu. "Ini saya merasa kok kotor gitu tangan saya tadi, saya" nah, ada orang yang obsesif kompulsif gitu ya.
preokupasinya, pikirannya tuh, "Wah, ini kotor nih, saya harus cuci tangan." Dia sampai cuci tangan berulang-ulang gitu. Nah, bayangkan, kalau misalnya pada orang yang OCD gitu ya, ada orang yang mau sholat tuh wudunya itu berpuluh-puluh kali, karena apa? Merasa dia belum suci. Enggak nih, kayaknya masih najis nih, saya wudu lagi lagi. Kalau itu terjadi sekali, oke deh ya, nggak apa-apa gitu, misalnya sekali. Tapi bayangkan setiap mau sholat kayak gitu, terus ini terjadi sampai sebulan, 2 bulan, tersiksa nggak? Tersiksa ya, terganggu nggak kehidupannya? Pasti terganggu. Maka tadi ya, gangguan pikiran, perasaan, perilaku ini lama-lama pasti akan menyebabkan penderitaan gitu. Maka apa? Bisa jadi gangguan tidur gitu ya. Ya, coba tadi kalau misalnya orang yang terus berpikir, "Aduh, eee, apa ya, berpikir bahwa ini najis nih, aku harus cuci tangan, harus cuci tangan." Itu kira-kira tidurnya terganggu nggak? Terganggu banget. Konsentrasinya terganggu nggak? Terganggu banget. Dan pasti juga akan menimbulkan keluhan-keluhan yang lain. Bisa keluhan fisik? Bisa. Ada orang yang punya kecemasan di tengah orang banyak, gitu ya. Misalnya, "Dok, saya itu nggak bisa kalau di tengah keramaian," gitu ya. "Saya kalau antri gini, ya, saya sesek Dok, sesek, saya rasanya kayak nggak bisa napas," gitu. Dia takut di tengah orang banyak, dia merasa tegang, kayak orang-orang liatin dia, memperhatikan dia. Terganggu nggak? Pasti terganggu. Dan ini menderita nggak? Menderita banget, gitu ya. Nah, tentu saja kalau ini berlangsung terus-menerus, maka fungsi dirinya ya, fungsi perannya, hubungan sosialnya juga akan terganggu. Nah, maka, kalau sudah mengganggu kehidupan, nah ini saatnya lah ya, sebenarnya sebelum merasa terganggu ya, sejak mulai agak berubah itu ada baiknya sudah mulai konsultasi gitu ke profesional, ya, supaya bisa mendapatkan penanganan. Nah, selanjutnya, eee, nah di mana sih letak jiwa itu? Nah, maka bagian jiwa, ya bagian ya bukan saya, bagian jiwa itu ada di dalam otak kita. Nah, otak ini kan satu amanah ya yang, Allah berikan kepada diri kita yang disinilah membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain. Nah, maka yang sangat populer, bagian otak itu kan banyak gitu ya, tapi saya suka membicarakan ini, ada otak emosi, ada otak depan. Otak depan atau kita kenal sebagai, prefrontal cortex. Nah, prefrontal cortex inilah yang menghasilkan akal yang, apa namanya, orang lain gitu ya, itu, makhluk Allah yang lain itu tidak diberikan ini. Hanya manusia yang dititipi oleh Allah, korteks prefrontal ini agar apa? Agar kita itu bisa menjadi bijaksana, agar kita berpikir gitu ya, agar kita tahu mana benar, mana salah gitu ya, mana, apa, baik, buruk gitu ya. Nah, ada juga otak emosi yang ini kalau kita tidak kelola dengan baik, bisa menjerumuskan kita dalam berbagai hal yang salah gitu ya. Jadi kita mesti mengenal gitu ya, kewarasan kita itu, ini keputusan kita ini keputusan otak emosi atau otak berpikir. Nah, ini ya, itu menentukan kewarasan, maksudnya emosi kita juga sangat terpengaruh oleh bagaimana kita berpikir ya. Jangan-jangan kita berpikirnya bukan pakai otak yang memang selayaknya untuk berpikir atau korteks prefrontal, jangan-jangan ini sebuah keputusan emosional yang dipicu dari otak emosi kita. Nah, kemudian juga ada neurotransmitter ya atau kimia otak yang berpengaruh pada suasana hati. Ada serotonin, norepinefrin, dopamin, GABA, dan lain sebagainya. Nah, oke. Itu tadi gambaran bagaimana seseorang bisa mengalami gangguan jiwa gitu ya. Mbak Bella, saya boleh izin sebentar, mungkin 2 menit, boleh izin sebentar, saya agak mau ini, boleh izin sebentar 2 menit, boleh? Iya iya, Dap, Boleh ya, sebentar silakan ya? monggo, nggih.
Ya, mohon maaf ya teman-teman, saya memang, eee, sejak kemarin kurang sehat gitu, jadi mohon maaf jika agak terganggu hari ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, lalu apa saja nih masalah kesehatan, jiwa yang sering dialami oleh wanita? Ya, ini tidak semua saya kutip ya, tetapi, eee, yang sering saja. Ya, apa sih gangguan jiwa yang sering dialami perempuan? Ya, ada depresi, gangguan cemas ya, baby blues, depresi postpartum, ya. Kalau ini nggak mungkin dialami laki-laki gitu ya, baby blues dan depresi postpartum, ya. Nah, sebenarnya gini, secara umum, gejala dan tanda mulai munculnya gangguan jiwa itu sebenarnya ada 4 hal ya, ada vital sign ya, 4 hal ini. Kalau kita bicara fisik biasanya kan kita akan menanyakan tekanan darah gitu ya, suhu, nadi, respirasi gitu kan. Nah, maka kalau jiwa itu vital sign-nya ada satu gangguan tidur ya, kemudian gangguan konsentrasi. Nah, fatigue itu adalah kelelahan yang amat sangat. Jadi fatigue itu misalnya begini, aktivitas kita seperti biasa gitu ya, ya kita misal mengurus rumah gitu ya, ya biasa saja, tetapi kita merasakan kelelahannya tuh nggak sepadan dengan apa yang kita lakukan gitu. Jadi misalnya, saya ini aktivitasnya sudah seperti seperti biasa, tapi kok saya lelah banget, kayak saya tuh habis lari maraton atau habis ngayuh becak yang, berat gitu ya. Nah, itu fatigue gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah nyeri atau keluhan pada tubuh tertentu atau mialgia. Nah, ini adalah vital sign-nya gangguan jiwa. Nah, kalau ini berlangsung ya, kurang lebih 2 minggu kok seperti ini, nah kita perlu mencari nih, berkonsultasi, apakah, ada sesuatu yang memang, terganggu dalam jiwa kita. Nah, sekarang kita bicara tentang sekilas ya, tentang depresi. Nah, orang mengidentikan depresi itu dengan rasa sedih gitu. Tapi bukan berarti kalau kita sedih itu selalu depresi gitu. Nah, sedih boleh nggak sih kita rasakan? Boleh dong gitu ya. Kalau kita memang layak untuk sedih, Rasulullah juga pernah sedih. Makanya kan ada, masa apa itu, Mas, disebutkan masa kesedihan gitu ya. Ketika, Bunda Khadijah meninggal, kemudian, disusul paman beliau meninggal, itu tahun kesedihan beliau yang kemudian Allah menghibur beliau dengan Isra Mi'raj begitu ya. Maka sedih itu sebenarnya adalah suasana perasaan yang normal ya, yang biasanya memang ada pemicunya gitu ya, dipicu oleh suatu peristiwa atau pengalaman yang mungkin itu pengalaman buruk atau mengecewakan. Namun kalau kesedihan yang normal atau yang wajar itu dia dapat hilang dalam beberapa waktu, ya. Jadi setelah kita bisa mengambil hikmah, ya, setelah kita, keadaannya lebih baik, ya, maka sedih ini bisa berangsur-angsur hilang. Maka dia sifatnya datang pergi dan sifatnya sementara. Dan kita tahu kenapa nih kok sedih gitu, ada alasannya. Nah, namun depresi itu adalah suatu gangguan mental gitu ya, yang dia kerap muncul tanpa pemicu yang jelas gitu. Jadi ngerasa sedih, ngerasa kosong, ngerasa hampa gitu ya, hampir di setiap waktu dan nggak jelas gitu karena apa, ya. Dan kalau depresi beda dengan sedih, karena depresi dia nggak hilang dengan sendirinya, gitu ya. Dia biasanya butuh penanganan medis untuk mengatasinya. Nah, kemudian tadi kurang berenergi, tidak termotivasi, hampa gitu ya, dirasakan berat gitu ya untuk menjalani aktivitas sehari-hari, hubungan sosialnya terganggu, dan juga produktivitasnya terganggu. Nah, ada 3 gejala utama pada depresi, yaitu secara afek ya, itu memang nampak depresif gitu, walaupun ada orang yang depresi tapi dia, depresinya tuh semu gitu ya, apa namanya, kayak pakai topeng gitu ya. Jadi dia nampak tersenyum tapi sebenarnya dalamnya nggak begitu, ada juga ya. Tapi utamanya ini afek depresif, kehilangan minat pada kegembiraan,
Jadi mungkin yang dulu punya hobi, jadi nggak minat lagi sama hobinya gitu ya. Yang dulu bisa bersosialisasi, ini malas menarik diri. Ini berkurangnya energi, yang ketiga ya, berkurangnya energi, yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah dan menurunnya aktivitas. Jadi malesan, nggak mau ngapa-ngapain. Nah, ditambah gejala lainnya ya, konsentrasi dan perhatiannya bisa berkurang, harga diri dan kepercayaan dirinya juga berkurang, gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna ya, ada pandangan masa depan suram, pesimis ya, gangguan tidur, biasanya yang khas gangguan tidur pada depresi adalah late insomnia. Jadi dia biasanya terbangun mungkin tidur bisa awal tapi nanti tengah malam terbangun jam 12, jam 1 gitu ya. Dan biasanya tidak bisa tidur lagi. Tidur kemudian nafsu makannya berkurang atau malah bertambah gitu ya. Gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri. Nah, yang berbahaya pada depresi ini kalau sudah ada sampai dorongan bunuh diri. Ya, dan ini seringkali banyak yang tidak bisa mengendalikan. Karena ada juga nih hati-hati, ada depresi dengan gejala psikotik ya, di mana dia depresi tetapi dia ada bisikan-bisikan yang kemudian isi dari pembicaraannya adalah menghina atau membuat dia merasa bersalah, mendorong dia bahwa kamu tuh lebih baik mati aja. Nah, itu dia punya pikiran-pikiran kayaknya kok kalau saya terjun dari lantai 5 ini enak ya. Kok kayaknya saya kalau nabrakin diri enak ya. Nah, ini yang berbahaya dari depresi karena itu butuh sekali penanganan medis. Nah, penata laksanaannya bagaimana? Tentu saja harus segera menemui profesional ya. Nah, sebagaimana tadi penyebab atau faktor-faktor gangguan jiwa itu tidak ada yang tunggal, multifaktorial, maka penata laksanaan pada gangguan jiwa pun tidak ada yang tunggal. Jadi kalau saya sebutkan ada obat ya atau farmakoterapi itu bukan satu-satunya. Tetapi untuk kesempurnaan tentu dipadu-padankan dengan yang lainnya, gitu ya. Ada psikoterapi dan lain sebagainya. Nah, orang suka stigmanya adalah saya nggak mau kalau ke dokter jiwa tuh nanti minum obatnya seumur hidup. Nanti saya ketergantungan gitu. Ya itu yang orang-orang tahu di luar sana. Nah, sebenarnya kenapa? Jadi gini, minum obat jiwa itu memang lama ya, tapi bukan berarti juga lama apa ya. Semua karena tergantung ketika dia datang kepada dokter. Kalau datangnya udah parah ya memang butuh waktu beberapa saat. Tetapi banyak orang yang kemudian bisa lepas gitu. Memang periodenya mungkin bisa berbagai waktu ya. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun juga, ada yang lebih dari 1 tahun. Nah, namun kalau kita ikuti dengan baik, lama-lama dosis obatnya akan turun ya. Kemudian dipadukan dengan pengobatan non farmakoterapi, tentu hasilnya akan lebih bagus. Nah, itu juga akan mempercepat orang bisa lepas dari obatnya. Tapi ada caranya. Nah, ini yang tidak diketahui orang bahwa butuh kesabaran, ya, butuh kesabaran. Dan ada cara untuk lepas dari obat dan itu pasti harus dipantau oleh dokter. Nah, oke, lanjut. Sekilas kita bicara tentang cemas. Kalau kita bicara tentang cemas, biasanya identik dengan rasa apa ya? Takut ya. Nah, cemas ini suka dibilang sebagai what if syndrome gitu. Kalau boso Jawa niki engko gek-gek. Itu engko gek. Nah, kecemasan itu terjadi karena seseorang itu meyakini bahwa situasi itu lebih menakutkan daripada yang sebenarnya. Jadi ini banyak nih perempuan nih yang pakai gini ya, khawatir terhadap hal-hal atau kejadian yang belum terjadi. Dan mungkin bahkan ya yang dipikirkan itu 90% nggak kejadian gitu. Ataupun kalau kejadian tidak seburuk yang dibayangkan. Tapi orang cemas suka sudah mikir bagaimana ya kalau begini. Jangan-jangan nanti begini. Nah, maka kita perlu membedakan antara fear dan anxiety, ya, takut dan cemas.
Kalau takut, ya, itu benar-benar kayak umpama ikan kecil ini, takut itu benar-benar karena dia misalnya dikejar sama ikan hiu gitu. Di belakangnya benar-benar ada ikan hiu, dia ketakutan gitu ya. Tapi kalau orang cemas, itu ibarat ikan ini baru bayangin gitu loh. Gimana ya kalau nanti aku pas lagi berenang gini, terus tiba-tiba ada ikan hiu mau makan aku di belakang. Baru mikir, tapi pikiran itu sudah memunculkan ketakutan ya, kecemasan berlebihan gitu. Nah, itu bedanya. Nah, maka cemas itu sebenarnya normal nggak sih? Normal-normal aja. Semua orang boleh cemas. Bahkan cemas itu sebagai alarm tubuh sebenarnya. Tetapi kalau itu berlebihan, bisa menjadi suatu gangguan ya. Jadi ketakutan, kecemasan ya tadi berdasarkan apa asumsi yang salah gitu. Jadi tadi kita ngebayanginnya berlebihan gitu ya. Sehingga apa kecemasan mengganggu kemampuan seseorang untuk mengatasi situasi yang sulit. Ya. Dan biasanya dia munculnya pada waktu yang lama, gitu ya. Bisa juga dia mengalami serangan panik, gitu ya. Nah, ketakutan atau kecemasan ini muncul bahkan pada situasi yang sebenarnya nggak mengancam sama sekali atau sebenarnya ancamannya itu ringan. Nah, ini kecemasan yang abnormal. Oke, lanjut. Kita bicara tentang baby blues syndrome dan postpartum depresi. Nah, untuk prevalensinya ini memang postpartum blues atau baby blues syndrome ini ya banyak ya, lebih tinggi ya 50-80% dari primipara atau pada ibu-ibu yang melahirkan pertama kali. Nah, kalau postpartum depresi ini 13% sampai 20% dari keseluruhan ibu hamil dan melahirkan. Nah, gejalanya apa? Kalau baby blues syndrome ya, itu adalah kecemasan yang tanpa hendaya fungsi maternal. Jadi dia cemas tapi dia masih bisa menjalankan tugasnya sebagai ibu. Tapi kalau yang depresi, ya, postpartum depresi, ini kecemasannya setiap hari dan sepanjang hari dan harus ini ya, harus disertai hendaya. Jadi hendaya itu terganggu atau kemunduran begitu ya dari fungsinya sebagai seorang ibu. Jadi dia bisa jadi dia nggak mau pegang bayinya begitu ya, atau mungkin ada pikiran malah mau menyakiti bayinya. Ada saya pasien itu saya pernah ada orang berkonsultasi, dia kalau lihat bayinya itu kayak mau mencekik gitu. Saya rasanya pengen nyekik bayi saya gitu. Nah, ini hati-hati kalau ini sudah masuk ke depresi postpartum gitu ya. Nah, onsetnya kalau yang baby blues ini hari pertama ya hingga 1 sampai 2 minggu setelah melahirkan. Kalau yang depresi itu selama kehamilan bisa terjadi atau 2 minggu pertama hingga 1 tahun setelah melahirkan itu masih bisa kena depresi postpartum. Kalau baby blues faktor resikonya kelahiran pertama, kalau depresi faktor resikonya mungkin ada riwayat depresi ya saat dia sebelum menikah dulu ya usia remaja atau lebih dari 35 tahun, komplikasi kehamilan, bayi prematur, orang tua tunggal ya, multipara atau melahirkan udah berkali-kali ya, komorbid dengan sakit lain serta riwayat depresi dan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, penanganannya tentu juga berbeda ya. Kalau yang baby blues, nah sebenarnya baby blues ini hanya butuh rasa aman aja atau reassurance gitu ya, merasa tenang, merasa dia ada yang nemenin, ada dukungan emosional itu sudah cukup untuk yang baby blues. Tidak butuh obat sebenarnya. Tapi kalau yang depresi postpartum, nah ini sangat mungkin butuh obat ya. Dan juga ini psikoterapi untuk ibunya, juga psikoedukasi untuk keluarganya. Nah, jadi tadi ya kalau obat sih baby blues nggak perlu obat, tapi dukungan sosial tadi sudah ada di perbedaannya tadi. Nah, maka itu untuk mengatasinya, untuk mencegah kita perlu nih seorang ibu itu untuk selalu berkomunikasi gitu ya dan jangan jangan mengucilkan diri, mengisolasi diri.
kalau perlu misalkan ada komunitas-komunitas, kalau zaman sekarang kan ada ya banyak komunitas-komunitas yang suportif gitu, dan fokus pada bayi, dan ingat bahwa kita juga butuh istirahat dan relaksasi. Yang jelas selalu berkomunikasi tadi, mengkomunikasikan yang baik dengan pasangan, dengan keluarga, gitu ya. Nah, maka sangat penting ya seorang muslimah itu bisa memelihara dirinya dari sehat jiwa dan raga. Kenapa? Ya, karena kita semua tahu bahwa kita ini seorang wanita, ya. Apabila kita mendidik anak laki-laki, maka kita sedang melahirkan seorang pemimpin. Sedangkan wanita yang melahirkan dan mendidik seorang anak perempuan, maka ia sedang mendidik sebuah peradaban. Maka itulah teman-teman, kenapa kita sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai wanita butuh untuk bisa merawat mental kita dengan baik. Karena tanggung jawab kita ternyata luar biasa. Nah, dan yang jelas jangan mendiagnosis sendiri ya. Misalnya buka Google atau isi-isi apa namanya screening, aduh, wah saya ternyata depresi. Ini kok tanda-tandanya sama ya sama saya ya gitu ya. Nah, teman-teman jangan self diagnose ya, karena beda ya assessment dengan screening. Jadi mungkin banyak di internet itu kayak semacam instrumen atau kuis-kuis yang kemudian wah ini Anda kecemasan, Anda ini gitu. Nah, itu baru screening ya. Tetapi diagnosis assessment itu harus dilakukan oleh profesional dokter. Jadi jangan suka kemudian melabel diri sebelum datang kepada profesional. Karena prosesnya itu panjang untuk menegakkan suatu diagnosis. Nah, lalu bagaimana kita untuk menjaga kesehatan mental kita? Yang pertama adalah milikilah tujuan hidup yang jelas. Loh, apa nih hubungannya memiliki tujuan hidup dengan kesehatan mental? Jelas dong, kita itu hidup ini ibarat main bola juga gitu. Kalau orang main bola nggak tahu gawang, ngapain lah dia rebutan bola di tengah lapangan, ya kan gitu. Maka kita juga untuk menjaga kewarasan kita, kita mesti tahu tujuan hidup kita tuh endingnya mau ngapain gitu. Maka kita mesti memahami hakikat diri kita sebagai seorang wanita. Saya ini diciptakan sebagai wanita ini oleh siapa? Terus saya ini ada di dunia ini sebagai wanita itu sebenarnya saya itu ditugasin ngapain? Terus kalau saya udah selesai hidupnya saya mau kemana? Jadi kita paham diri kita ini seperti apa. Mungkin nanti pembicara-pembicara yang berikutnya ya, Mbak Bella ya, akan menjelaskan lebih dalam makna kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang muslim. Kemudian tips merawat kesehatan mental yang berikutnya, belajar dan menambah ilmu. Ya Allah, apalagi ini tipsnya. Apa hubungannya belajar sama nambah ilmu gitu ya? Nah, apa hubungannya dengan kesehatan mental? Tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa faktor resiko penyebab gangguan jiwa itu tidak tunggal tapi selalu multifaktorial. Tadi ada saya sebutkan bagaimana dia memahami kehidupan, memaknai kehidupan, pandangan dia tentang kehidupan, cara dia bertahan dari berbagai permasalahan itu sangat mempengaruhi. Dan itu nggak bisa enggak kalau kita tidak belajar. Belajarnya di mana? Saya harus jadi dokter, saya harus jadi profesor, bukan. Belajar kehidupan dari sang pemilik hidup. Nah, maka kalau kita sadar sang pemilik hidup kita ini adalah Allah, tentu saja kita belajar apa yang Allah turunkan untuk kita, yaitu pelajaran Al-Quran, As-Sunnah, dan semua yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang ketiga, memahami, menyadari kondisi kita, perasaan, pikiran, fisik ya, diri sendiri dan lingkungan sekitar, maka butuh ilmu manajemen emosi. Ya, tetapi tidak bisa saya sampaikan sekarang ya, ini karena tentu butuh belajar dan pelatihan. Kemudian juga hak tubuh kita kita penuhi ya, tadi makan sehat, olahraga, istirahat ya, tadi istirahat bisa juga dengan menyalurkan waktu untuk hobi kita ya, kemudian berbagi, menolong sesama, oh, itu juga menjaga kesehatan mental. Karena itu menjaga rasa rasa berharga kita sebagai manusia ketika kita bisa menolong sesama. Kemudian tadi mengenal tanda-tanda awal terganggunya kesehatan mental dan jangan takut ya, beranilah mencari pertolongan profesional saat membutuhkan. Waduh,
Saya tuh nggak enak kalau saya duduk di depan poli jiwa. Mungkin teman-teman perlu main gitu ya ke rumah sakit, coba duduk di depan poli jiwa, silahkan lihat siapa orang-orang seperti apa yang masuk ke poli jiwa. Jadi tidak perlu takut gitu ya, karena alhamdulillah setelah pandemi COVID ini sekarang trennya udah mulai berubah. Jadi sekarang pasien jiwa itu beberapa sudah datang bukan karena keluhan, tapi beberapa sudah datang karena konfirmasi dokter. Saya mau tanya, memastikan apakah saya masih sehat jiwa atau saya sudah butuh pertolongan. Itu keren banget. Ini bagian dari preventif, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, memaafkan, ikhlas, sabar, dan sadar. Wah, ini juga satu webinar sendiri gitu ya. Karena kalau bicara memaafkan itu panjang sekali. Tapi yang jelas, tidak memaafkan itu sangat-sangat berpotensi untuk memunculkan terganggunya jiwa seseorang. Karena tentu saja orang yang tidak memaafkan itu hidupnya tidak tenang juga, gitu ya. Nah, yang berikutnya, nah kapan sih saatnya kita mencari pertolongan? Ya, kalau kita merasa tidak mampu untuk menghadapi tekanan atau masalah sehari-hari, ya, ada keluhan fisik yang menetap, ya tadi ya, misalnya tadi sering sakit perut, sering sakit kepala, mungkin teman-teman bolak-balik ke dokter penyakit dalam atau ke dokter saraf dibilang ini secara fisik nggak apa-apa, Anda tuh baik-baik aja, sehat-sehat aja begitu ya. Nah, biasanya dokter akan merujuk ke dokter jiwa. Gitu. Nah, ada perubahan perilaku seperti tadi. Tadinya suka bersosialisasi, tapi kemudian jadi menarik diri, ya. Kemudian ada mungkin perilaku penyalahgunaan alkohol atau narkoba, atau ini yang banyak sekali saat ini ditemui adalah perilaku melukai diri sendiri. Baru tadi pagi juga pasien saya, dia lagi kambuh, terus dia apa namanya, kirim foto, "Dok, mohon maaf saya nggak bisa lagi kontrol diri." Dia sudah kirim foto tangannya di sayat-sayat sampai darahnya mengenang di lantai. Saya bilang, "Cepat ke UGD sekarang." Ini saya belum dapat kabar, tapi tadi dia udah bilang dia saya sudah di UGD. Karena itu sudah situasi darurat. Nah, hati-hati. Nah, ini yang punya anak-anak remaja juga hati-hati. Karena pasien saya itu sekitar 60% lebih itu anak remaja ya. Dan banyak remaja itu melakukan melukai diri sendiri. Jadi istilahnya kalau kerennya tuh ngebarcode. Jadi di lengannya ini kalau teman-teman cek itu banyak bekas sayatan-sayatan. Nah, itu hati-hati ya. Kalau ada perilaku seperti itu, segera temui profesional. Ya, oke, next. Nah, berikutnya, kalau ada kecemasan dan ketakutan yang sangat, ada hiperaktivitas yang menetap, ya biasanya pada anak-anak, tampak terganggu ketika orang lain mencoba berinteraksi dengan dirinya, jadi mulai nggak nyaman gitu ya. Kok aneh ya, saya kok sekarang kalau sama orang tuh nggak nyaman, saya nggak bisa di tengah-tengah orang banyak gitu ya. Atau ada mimpi buruk yang sering ya, sering marah, menyerang, nggak patuh, kalau anak-anak bisa temper tantrum gitu ya, yang tidak ada sebabnya. Perubahan bermakna tadi pola makan, pola tidur ya, dan ada perubahan pada performa kerja. Kalau yang kerja atau kalau yang masih sekolah pada prestasi sekolahnya juga terganggu. Ya, oke, terima kasih. Nah, itu sedikit mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Mungkin ada tanya jawab, silahkan Mbak Bella. Terima kasih, Dok. Sangat luar biasa sekali materi yang disampaikan. Baik, sekarang adalah sesi tanya jawab. Di Bunda-Bunda ada yang ingin ditanyakan oleh Dr. Widya, bisa langsung menyalakan mikrofon atau raise hand, atau jika tidak memungkinkan bisa melalui room chat. Silahkan Bunda-Bunda yang ingin ditanyakan. Ya, silakan Bunda Anifa.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dokter. Selamat pagi. Kalau mau dinyalakan Ini kameranya boleh, biar saya bisa lihat. close aja ya dokter. Oh, baik-baik, nggak apa-apa. Baik, dok ini pengen nanya sedikit. Kadang saya tuh ada dulu suatu masalah, terus maaf agak terbata-bata ya dok. Nggak apa-apa. Kadang pasrah itu udah ada ya dok, cuman ketika ada sesuatu yang mengingatkan tentang masalah itu, kenapa bisa sampai seperti mendengar sesuatu itu tuh bisa kayak marah-marah sendiri atau tiba-tiba langsung mutah gitu loh dok. Langsung mual, mutah, nggak kekontrol. Nah itu pada saat seperti itu tuh seharusnya apa yang harus saya lakukan? Karena itu tiba-tiba kadang teringat sesuatu itu saat nyetir, kadang saat bertemu customer, seperti itu dok. Jadi kamu agak-agak mengganggu gitu. Ya. Itu sebaiknya apa yang harus saya lakukan untuk menghindari hal yang seperti itu. Terima kasih dokter. Iya, sama-sama Mbak Anifa pertanyaannya. Langsung saya jawab aja ya Mbak Bella ya. Nah, takut lupa. Ya, Mbak Anifa, kemungkinan Mbak Anifa ini mengalami satu trauma ya. Jadi begini, ada yang namanya post traumatic disorder dan biasanya dia terpicu oleh hal-hal yang ada di memori. Jadi memorinya itu kan masih tersimpan ya di otak. Tapi dia belum selesai nih, emosinya belum selesai. Sehingga ketika seseorang itu bertemu atau menemui sesuatu hal yang mengingatkan ya, tidak selalu yang bersangkut lah, no. Tapi sesuatu hal yang mengingat. Misalkan gini, Mbak Anifa lewat suatu tempat yang tempat itu menjadi pemicu karena di tempat ini dulu pernah terjadi sesuatu. Itu akan terbangkitkan lagi memorinya. Atau mungkin Mbak Anifa ketemu dengan seseorang yang baunya sama. Misal bau parfum. Ya. Wah, kok bau parfum ini mengingatkan saya pada seseorang yang dulu sangat menyakitkan misalnya. Nah, itu akan membangkitkan memori. Nah, itu trauma itu seperti itu. Maka karena belum selesai emosinya, sehingga ketika bertemu atau teringat atau bertemu segala hal yang identik dengan peristiwa atau seseorang atau apapun yang menyakiti, itu akan membangkitkan emosi seakan-akan itu terjadi sekarang. Jadi otak ini, Mbak, otak ini dia tidak bisa membedakan itu kejadian 10 tahun yang lalu atau saat ini. Ya, jadi ketika otak tadi bertemu dengan situasi yang kemudian membangkitkan memori akan hal yang menyakitkan, diterimanya kayak saat ini, sehingga rasa sakit 10 tahun yang lalu misalkan, itu akan bangkit lagi seakan-akan sekarang ini mengalami lagi. Nah, itulah trauma. Nah, maka ya saran saya lebih baik konseling ke profesional. Kalau Mbak Anifa tidak nyaman kok langsung ke dokter jiwa, aduh masa sih saya langsung ke dokter jiwa? Boleh menemui dulu psikolog klinis, Mbak. Jadi ada beda ya antara psikiater dan psikolog. Kalau psikiater itu basicnya dokter, dia punya kompetensi untuk memberikan farmakoterapi atau obat. Ya, kalau psikolog itu dia mempelajari perilaku, jadi nanti lebih kepada psikoterapinya. Nah, nanti kalau Mbak Anifa ke psikolog ya, akan di-assessment, kemudian nanti psikolog akan memilih nih psikoterapi apa yang cocok untuk Mbak Anifa gitu ya. Nanti kalau itu bisa teratasi, maka bisa selesai dengan psikolog klinis. Tetapi kalau tidak, maka psikolog klinis akan merefer atau bekerja sama dengan psikiater, karena mungkin butuh kombinasi obat untuk mengatasi itu. Jadi, saran saya ke profesional dulu. Boleh ke psikolog klinis dulu.
Karena bisa jadi harus ada terapi pemaafan, harus ada kognitif terapi mungkin harus ada terapi perilaku. Banyak yang nanti akan di-assessment. Jadi ini memang prosesnya panjang, Mbak Hanifa, ya. Ya, begitu ya, Mbak Hanifa ya. Jadi harus assessment nggak, Mbak? Ini kalau panjenengan biarkan begitu saja, maka lama-lama fungsi kehidupannya yang akan terganggu. Kalau sekarang mungkin masih kuat, tapi lama-lama bisa tidak kuat. Gitu. Karena yang rugi akhirnya diri kita sendiri, begitu. Maka dengan menemui profesional nanti dibantu, ya karena ini harus banyak yang dirilis, Mbak. Banyak yang dirilis gitu. Saya tidak bertanya di sini peristiwanya apa, saya tidak tahu juga ya. Tapi nanti harus dicari itu, harus dicari. Nah, itu harus diselesaikan akar masalahnya. Gitu. Jadi harus ketemu akar masalahnya diselesaikan. Karena kalau enggak, mengganggu diri kita seumur hidup. Begitu Mbak Anifa, semoga bisa menjawab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jazakallah khair, dokter. Baik, sama-sama. Terima kasih. Monggo Mbak Bella, mungkin ada lagi. Mungkin ada bunda-bunda lagi yang ingin ditanyakan oleh Dokter Widya. Yang ingin bertanya, silakan langsung mengaktifkan mikrofon atau melalui room chat bisa. Oke, Dok, ini boleh saya izin bertanya? Silahkan, silahkan. Boleh Mbak Bella. Jadi gini Dok, kalau misalnya kita nih ingin memulai datang ke psikolog atau Halo, psikiater, nah itu kita kayak nggak tahu gitu loh Dok, apa yang harus dimulai diceritakan itu gimana? Karena Mbak Bella, kadang, maaf ada agak keputus, agak oh, keputus, maaf. agak keputus-putus. Hah, Iya. bisa diulang? Sudah terdengar? Ter? Sudah. Sudah. Ya. Oh iya, jadi gini, karena kan yang dokter bilang tadi, kadang depresi itu kadang apa namanya kita sering sedih malam-malam sedih tanpa sebab, nggak tahu sedih kenapa, tiba-tiba sedih, tiba-tiba nangis, padahal kita sedang baik-baik saja gitu loh, sedang melakukan aktivitas seperti biasa gitu, tapi sering sedih gitu. Nah, itu dalam jangka waktu yang nggak sekali dua kali gitu loh dok. Nah, kalau misalnya kita ingin ke psikolog atau ke psikiater, kan kita nggak tahu nih apa masalah kita. Terus pasti kan nanti disuruh cerita sama dokternya, sama psikolognya. Itu gimana gitu? Maksudnya awalnya kita datang tuh gimana? Kita harus melakukan apa? Kita harus mengatakan apa gitu. Seperti itu sih, Dok. Terima kasih. Ya, oke. Ya, makasih Mbak Bella pertanyaannya. Jadi, sampaikan saja yang mengganggu apa. Kan gini, kalau hal itu mengganggu, misalnya saya terganggu lah, saya itu lagi nggak ngapa-ngapain kok saya sedih nangis sendiri gitu kan. Nanti akan dibantu menggali. Mungkin karena bisa jadi begini Mbak, sesuatu tuh bisa aja di bawah sadar sebenarnya. Ada memori yang belum terselesaikan yang kita sendiri nggak tahu loh memori itu apa. Karena ada beberapa yang ahli bisa melakukan itu ya. Itu ada juga orang yang traumanya itu ketika dia masih di dalam kandungan. Itu ada juga yang seperti itu. Tetapi saya kurang mempelajari itu ya. Tapi beberapa psikoterapis mempelajari itu sehingga dia menemukan bahwa ada trauma di masa dulu di dalam kandungan. Itu ada juga yang seperti itu. Nah, atau itu merupakan bagian dari gangguan afektif ya. Nah, perlu nanti digali gitu. Apakah memang sedih terus atau ada fase perubahan mood yang lain? Dan nanti profesional pasti akan menggali pada apa namanya, menggali anamnesis ya, anamnesis pada kemungkinan-kemungkinan yang mengarah ke satu diagnosis. Gitu. Nah, kalau belum ditemukan, nanti pasti akan diberikan tips lah bagaimana caranya, gitu ya. Misalkan mungkin dengan belajar relaksasi atau dan lain sebagainya. Tapi kan untuk menggali itu kan banyak yang harus ditanyakan ya, banyak yang harus digali.
Kadang-kadang kita hanya belum menemukan aja, Mbak Bella. Nggak mungkin kok sesuatu itu terjadi begitu saja, itu nggak mungkin. Pasti akan ketemu nanti sesuatunya. Gitu. Kadang-kadang kita hanya belum ngeh aja. Ada pasien saya itu yang, "Dok, saya akhirnya sekarang lega." Kenapa? Karena sekarang saya sudah tahu kenapa saya sedih. Jadi dulu dia nggak ngerti banget kenapa dia tiba-tiba sedih. Dan baru akhir-akhir ini, itu setelah minum obat itu, saya itu merenung dan saya baru sadar bahwa ternyata saya tidak bisa menerima perlakuan bapak tiri saya. Itu baru dia sadari sekarang. Dan saya merasa jauh lebih lega ketika saya sudah tahu kenapa saya sedih. Walaupun saya belum bisa memaafkan itu. Tetapi separuh beban saya hilang karena saya tahu saya punya alasan. Jadi kadang-kadang memang itu Mbak, tidak bisa kita temukan sendirian. Hadirnya orang lain atau profesional itu membantu seperti dia profesional itu ibarat dia helikopter yang melihat kehidupan kita itu dari atas. Sedangkan kita adalah pelaku kehidupan yang berada di tengah-tengah labirin yang kita nggak ngerti jalan keluar. Ibarat seperti itu posisi profesional. Gitu ya, Mbak Bella. Iya, dokter. Terima kasih banyak atas jawabannya, dokter. Sama. Tanya silahkan, mungkin ada yang ingin bertanya lagi dari bunda-bunda. Oh ya, dok, ini ada pertanyaan dari room chat dari Bunda Endah Kediri. Dokter izin bertanya, saya mengalami hal yang hampir sama dengan Bunda Anifa. Respon tubuh saya saat melihat, mendengar, atau berada di tempat yang mengingatkan sesuatu yang menyakitkan di masa lalu langsung mual. Ingin muntah dan kadang rasanya sesak atau ulu hati rasanya panas. Sedangkan pasangan saya beberapa kali mengajak saya untuk tinggal di tempat itu dan beberapa mengajak saya ngobrol tentang masalah yang sering mengangkat hal itu. Saya sebaiknya bagaimana ya, dok? Harus dirilis dulu, Mbak Endah. Harus dirilis dulu. Ini harus profesional benar-benar karena mungkin ya kalau sebagian besar kayak gini tuh terapinya biasanya terapi memaafkan dulu ya. Tapi sebelum terapi memaafkan mungkin harus ada penerimaan dulu gitu karena ini kan masih kuat banget sampai respon tubuhnya seperti ini berarti masih masih emosinya masih kuat banget terhadap peristiwa yang lalu. Nah, jadi gini, memaafkan itu memang tidak mudah. Tapi ingatlah bahwa memaafkan ini bukan untuk mereka, tapi memaafkan itu untuk diri kita. Prosesnya bisa tidak cepat, memang pasti butuh waktu, dan yang penting adalah kemauan. Sehingga supaya kemauan itu kuat, ingatlah bahwa memaafkan itu untuk diri kita. Jadi untuk membebaskan diri kita. Karena ini kalau masih seperti ini tadi, seperti Bu Anifa juga tadi, ini kan masih kuat banget. Ini sebenarnya kita kayak terpenjara mental kita sebenarnya. Jadi demi kewarasan diri kita, kesehatan mental kita memaafkan. Tapi ini butuh pendampingan prosesnya, gitu. Butuh didampingi prosesnya karena nggak bisa hanya dengan kata-kata ya. Ini nanti harus ada pelepasan emosi dulu dan itu pasti ada tahap-tahapnya gitu. Jadi Bu Endah boleh ke psikolog klinis dulu juga boleh di Kediri ya ini ya. Di Kediri mungkin ada ya, pastinya ada juga. Gitu. Karena kan respon tubuh ini, nah ini juga sebaiknya pasangan ikut konseling ya, jadi supaya pasangan itu nanti memahami kondisi Bu Endah itu seperti apa. Gitu. Karena pada orang-orang yang apa, kalau hanya diajak ngomong masalah itu, tapi kemudian tidak ada tadi ya harapan solusi dari apa yang dihadapi ini akan memunculkan terus emosi negatifnya.
Ya, jadi untuk pelepasan emosi negatifnya ini harus dengan pendampingan. Kalau ini harus dengan profesional, Bu Endah, sama dengan Mbak Anifa tadi. Karena kalau jenengan berjuang sendirian, akan berat, akan berat. Kasus-kasus yang seperti ini butuh pendampingan karena butuh ada apa ya, ada teman yang mendampingi, butuh rasa aman juga gitu. Karena emosinya kan masih kental ya. Nah, ini waktu pelepasan emosinya itu butuh didampingi. Nah, maaf, sebaiknya pasangan ini bisa memahami juga, boleh juga diajak pasangan biar paham. Mungkin begitu. Ada pertanyaan lagi ya, Mbak Abila? Iya, ada untuk Bunda Endah sudah atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Bunda Endah? Oh, sudah. Sudah, oke. Iya, Baik, Mbak Chelsea ya, saya langsung jawab ya. iya, iya. Silakan, Waalaikumsalam. Bu. Ya, jadi Mbak Chelsea kalau mau stop obat jangan langsung ya. Karena begini, kalau jadi di jiwa itu kenapa jadi lama ya? Karena kalau jadi gini, obat-obat jiwa itu kan bekerja di otak. Dia itu sifatnya kayak kunci kunci dan ininya apa namanya pengkaitnya. Jadi di neurotransmitternya bekerjanya. Ketika tadi kita minum obat, dia tuh pengunciannya bisa bagus. Jadi neurotransmitter yang saya sebutkan tadi, Mbak, ada yang apa dopamin, serotonin dan lain sebagainya itu dia kadarnya menjadi seperti yang seharusnya sehingga menjadi normal. Nah, ketika kita sudah merasa baik, oke, gitu ya, kecenderungan pasien itu, ini aku kan udah nggak mengalami yang aku rasakan, udah baik, kenapa nggak di-stop gitu ya. Padahal tujuannya adalah dipertahankan itu untuk menguatkan dulu di neurotransmitternya. Nah, maka penurunan obatnya itu harus bertahap. Nah, biasanya dokter kan memberikan beberapa macam obat tuh. Nah, itu akan dimulai dulu dari golongan misalkan anti cemasnya dulu dikurangi pelan-pelan. Nanti kalau sudah baru ke antidepresannya seperti itu. Dan itu pakai proses yang memang butuh beberapa waktu karena untuk pengurangannya itu seni ya. Jadi bisa dikurangi berdasar hari, bisa dikurangi dosis ya. Jadi ada yang mulai dengan hari libur misalnya. Misalnya seminggu libur 1 kali. Nanti kalau oke 2 kali gitu ya. Terus nambah. Atau mulai dari penurunan dosis. Nah, itu seni dari dokternya. Seperti itu ya. Kemudian kalau dihentikan tiba-tiba, ada resiko kekambuhan yang malah munculnya itu akan lebih parah dari sebelumnya. Gitu. Makanya kenapa pelan-pelan tadi supaya neurotransmitternya tuh nggak kaget gitu, kayak diputus tiba-tiba gitu. Tapi kalau bertahap itu dia kayak penyesuaian dulu. Jadi dia diuji kekuatan. Jadi kalau saya ke pasien-pasien saya itu akan lebih bagus kalau dia punya stresor. Jadi misalkan sebulan udah dengan dosis ini bagus, nggak kumat, ada stresor nggak? Ada dok, gimana waktu menghadapi oh ya saya waktu itu ini sedikit tapi saya cepat recovery. Oke, bagus berarti. Kita turunkan lagi gitu. Jadi pengujiannya itu pada stresor baru. Kalau dengan penurunan dosis ada stresor baru kok tetap bagus, bisa turun obat, turun obat, turun obat. Nah, gitu ya, Mbak Mbak Cesi ya. Jadi penurunannya memang harus bertahap. Karena kalau tiba-tiba putus, tadi efeknya bisa kambuh, bisa lebih parah dari sebelumnya. Gitu. Jadi mungkin bisa negosiasi, negosiasi atau bertanya pada dokternya, dokter, kalau saya ingin mencoba untuk turun dosis, yang mana dulu kira-kira gitu. Itu pakai seni gitu, pakai seni. Ya. Nanti kalau saya biasanya nanti saya pandu begitu ya, dan yang merasakan pasiennya sendiri. Nyaman nggak? Nyaman nggak? Oh nyaman dok. Oke, kalau nyaman kita bertahan dulu ya 1 bulan seperti ini. Nanti 1 bulan nyaman, nyaman. Oke, kita coba turun lagi gitu.
Kalau sabar, bisa sampai selesai. Oke, begitu, Mbak. Bagaimana Bunda Chelsea? Apa masih ada yang ingin ditanyakan oleh Dr. Widya? Ya, sama-sama. Mungkin dari Bunda-Bunda ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya sudah. Ya, mungkin sudah ya. Nanti kalau ada yang hal mau ditanyakan, boleh follow IG saya, ya. Nanti boleh DM IG saya, ya. IG saya tulis aja di sini. Nanti silahkan follow, boleh nanti kalau ada pertanyaan mau DM silahkan. Oke, terima kasih banyak ya dokter. Iya, sama-sama Mbak Bella. Terima kasih juga teman-teman. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Halo, Maaf, Dokter Ria. Dia. Maaf. Iya. Boleh, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan Mbak Lia. Masya Allah, luar biasa. Boleh dong minta petunjuk, Dok, untuk penguatan mental pada ibu-ibu yang sedang melewati masa kehamilannya agar 3 masa Oke. sakral siklus beliau ya, masa hamil, melahirkan dan menyusui itu bisa sempurna insya Allah. Jadi ingin sekali biar ibu-ibu pada kuat dalam menghadapi masa sakral segitu. Mungkin ada Ya, tips dari dokter untuk itu. Terima kasih dokter. sama-sama Mbak Lia. Terima kasih juga. Ya, jadi seperti yang sudah saya tuliskan tadi pada PPT saya juga ya, nanti saya bagi ya PPT-nya. Bahwa gini, tadi nomor kedua kan saya menulis untuk belajar ya dan menambah ilmu. Jadi setiap apapun dalam hidup kita yang kita jalani itu semua ada ilmunya. Kenapa harus berilmu? Karena ilmu itu menumbuhkan motivasi, ya. Kalau kita termotivasi, maka akan menumbuhkan semangat, dan ketika seseorang sudah termotivasi, sudah bersemangat, dia akan kuat menjalani apapun. Seperti kita tadi, contohnya memaafkan. Kita akan punya motivasi, punya semangat, punya kemampuan untuk melakukan itu kalau kita punya ilmu memaafkan. Maka ketika kita hamil, ketika kita menyusui, ya, hamil, melahirkan, menyusui, maka milikilah ilmu sebagai wanita. Wanita hamil itu istimewanya apa sih? Kenapa sih kok saya sebagai wanita saya bisa hamil? Hamil ini kalau anak ini lahir, apa sih melahirkan itu? Apakah sekedar ngeluarin bayi atau ada makna apa di balik melahirkan itu? Kemudian menyusui itu apa sih? Maka ilmu itu bukan sesuatu yang remeh ya, ilmu itu sangat penting. Karena kalau kita tidak tahu apa, mengapa, bagaimana, kita cuma ngelakoni tapi nggak tahu maknanya, maka tidak akan tumbuh semangat. Yang ada hanya kok ini sakit, kok ini menyusahkan gitu ya. Kok harus bangun tengah malam misalnya. Tapi ketika kita tahu hakikatnya, tahu ilmunya, Masya Allah betapa pahalanya luar biasa, betapa kita menjadi wanita istimewa. Nah ini tentunya sesi khusus ya Mbak Lia, dan mungkin ada di seri ini ya Mbak Lia ya, nanti yang akan dipelajari oleh teman-teman semua, maka belajarlah karena ilmu itu butuh banget ya, maka disitulah akan tumbuh semangat. Maka ketika mulai ngelokro, ketika mulai nggak semangat, ketika mulai merasa payah, ingat lagi, kenapa saya harus menjalani ini semua. Kalau punya ilmunya kita tahu, Masya Allah, apa sih yang harus saya raih? Apa yang saya dapatkan kalau saya bisa melalui semua ini dengan baik? Karena bukan untuk yang lain, itu semua untuk kita. Jadi kalau kita tahu ilmunya, maka kita tahu tujuan kita tadi ya, yang nomor 1 tadi, kita harus tahu tujuan. Maka itu akan luar biasa. Itulah yang menjaga semangat kita.
Karena orang yang tahu untuk apa dia melakukan sesuatu, orang yang tahu tujuannya, orang yang paham kenapa dia melakukan sesuatu, itulah orang yang paling bersemangat dan bertahan dalam menjalani kehidupan. Begitu mungkin Mbak Lia. Masya Allah, luar biasa sekali. Semoga apa yang dokter sampaikan bisa memotivasi ibu-ibu sekalian sehingga bisa menjadi lebih kuat dalam melewati masa kehamilan, persalinan, dan menyusuinya. Dan harapannya, insya Allah kita bisa melahirkan generasi-generasi yang berkualitas dan rabbani ya dok. Amin, Terima amin, kasih amin. Dok Dia. Iya, sama-sama Mbak Lia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah bunda-bunda ada yang ingin bertanya kembali? Ini tidak ada nggih dokter. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada yang ingin bertanya tapi malu, tadi bisa menghubungi Dokter Widya via DM Instagram ya. Kami Ya, tadi juga silakan. sudah diberitahu Instagramnya. Jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, maka mari kita akhiri maternity mental health class pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Dokter Widya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak Dokter Widya Rosidespita atas Sama-sama. waktunya yang diberikan kepada kita. Sebelum kelas ini kita akhiri, marilah kita membaca doa bersama-sama. Membaca doa dimulai. Alhamdulillah. Baca doa selesai. Saya Putri Fortuna Salsabila, pamit undur diri bila ada kurang dan lebihnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam dokter. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya Sama-sama bunda-bunda Mbak Bella. juga. Terima kasih Mbak Lia, terima kasih bunda-bunda semua. Saya pamit. Sama-sama. Assalamualaikum. Monggo. Waalaikumsalam. Sehat selalu dokter. Amin, amin. Makasih. Sehat-sehat juga semua. Jazakallah khairan Bu Yulia. Masya Allah. Iya, Bunda Eli, kangen saya. ya Allah. Iya, kita mau silaturahmi ke sana, tapi belum tahu nih waktunya. Mudah-mudahan nanti bisa ya, Bun ya. Masya Allah, insya Allah. Nanti kita 1 minggu lagi masih ada kelas lagi. Nanti kita bagi link lagi ya Bu. Semoga kita bisa memberikan manfaat untuk ibu-ibu dalam upaya ikhtiar kita mendapatkan generasi yang sehat, berkualitas. Dan semoga yang pasti yang generasi Rabbani ya Bu. Amin, amin ya Allah. Ya, insya Allah. Jazakillah khairan, Bu. Wa yakin, Us. Terima kasih hadirannya. Us, enjoy Bu ya. Salam.